فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarifu mufradan kana nahwu wa awhayna ila Ibrahim wa Ismaila fahayyu bi ahsana minha au jam'a taksirin nahwu min mahariba. Adapun fathah maka dia menjadi tanda bagi khafat. Ini tanda termasuk tanda kebalikan. Ada dua tanda kebalikan itu, fathah jama' muannas salim ketika mansub dan mamnu' minas sharf ketika majrur. Itu pakai tanda lawannya. Karena seharusnya khafat itu dengan kasroh, khafat itu identik dengan kasroh, tapi justru malah menggunakan fathah. Khabar dari Ismail ke susu, gosek makane ngenteni aku. Masa ono Ismail iku jamak taksir? Terus wa mithluhu itu apa i'rabnya? Wa mithluhu itu mubtada, khabarnya itu Ismail, sampai situ selesai. Terus baru wa mahariba mubtada lagi, jamu taksirin khabar. Gitu loh. Mafhum? Wes nyambung? Sinkron? Taib. Adapun fathah maka dia menjadi tanda bagi khafat pada isim la yansharif, baik dia itu mufrad, contohnya wa auhayna ila Ibrahim wa Ismaila, dan telah kami wahyukan kepada Ibrahim dan juga Ismail, dan juga fahayyu bi ahsana minha wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha, apabila kalian diberi salam dengan sebuah ucapan salam maka balaslah dengan yang lebih baik dari ucapan tahiyat tersebut. Au jamak taksirin, ataupun isim mamnu' minas sharf tadi bukan mufrad tapi jamak taksir, nahwu mim mahariba, berupa mihrab. Pasukannya, bala tentaranya Nabi Sulaiman menciptakan, bisa membangun macam-macam, di antaranya juga mim mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat. Maharib jamak dari mihrab, mamnu' minas sharf karena sigha muntahal jumu'. Illa idza udifa. Nah, i'rab ini mamnu' minas sharf di khafad dengan fathah itu berlaku apabila atau sampai dia itu diidhafahkan, kecuali jika dia diidhafahkan nahwu fi ahsani taqwim, kami ciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik, dalam strata yang tertinggi, maka ahsan di situ mamnu' minas sharf tapi dia batal karena mudhaf. Illa idza udhifa, kecuali dia dibuat mudhaf, dijadikan mudhaf, bukan mudhaf ilaih. Kalau mudhaf ilaih tetap, tapi kalau dia mudhaf maka batal mamnu' minas sharfnya. Au dakhalat alaihi al, atau juga i'rab ini akan batal apabila kemasukan alif lam. Nahwu antum akifuna fil masajid, sedangkan kalian janganlah kalian dekati istri-istri kalian apabila kalian dalam keadaan i'tikaf di masjid. Wa antum akifuna fil masajid, masajid ini mamnu' minas sharf aslinya, tapi karena ada alif lam maka batal, sehingga dia dijer dengan kasroh balik. Maka perkataan illa idza udhifa au dakhalat alaihi al, maka ada jawaban yang tersembunyi, fayujarru atau fayukhfadu bil kasroh, balik kepada i'rab asal, i'rabnya mufrad dan i'rabnya jamak taksir sebelum menjadi imam, atau i'rab mufrad dan jamak taksir yang seperti yang lain.
Qala syari wafaqahullahu ta'ala mufradan ila akhirih, baik berupa mufrad, maka Ibrahim adalah isim mufrad. Fa Ibrahima ismun mufradun, isim mufrad majrurun wa alamatu jarri al-fathatu niyabatan anil kasrah. Tanda jarnya adalah dengan fathah sebagai ganti dari kasrah. Li'annahu ghairu munsharifin, karena dia bukan termasuk isim yang munsharif. Wal mani'u lahu minas sarfi al-alamiyatu wal ujmatu, dan penghalang dari sarf pada Ibrahim adalah alamiyah, dijadikan nama, dan ujmah, kata asing. Wa mithluhu Ismail, dan yang semisal dengan Ibrahim sama dengannya juga Ismail. Wis, selesai. Wa mahariba jam'u taksirin. Adapun mahariba maka dia adalah jamak taksir, dan maharib adalah jamak taksir. Begitu kok. Khobar dari wa mithluhu, khobar dari Ismail. Nah, rana titik yo. Kita jangan tunduk pada keadaan toh. Usahakan keadaan itu yang bisa kita kondisikan. Jangan dikondisikan keadaan. Wa maharib jamu taksirin, dan maharib kalau gitu kasih titik biar nanti enggak pas ngajar muridnya bingung kok. Saya nanti kayak titik. Wa maharib jamu taksirin, dan maharib adalah jamak taksir. Majrurun wa alamatu jarri al-fathatu niyabatan anil kasrah. Dia majrur dan tanda jarnya adalah fathah sebagai ganti dari kasrah. Li'annahu ghairu munsharifin, karena dia ghairu munsharif. Wal mani'u lahu minas sarfi sighatu muntahal jumu. Penghalangnya kenapa maharib itu enggak bisa disharf, karena dia adalah sighah muntahal jumu. Kemarin masalah jamak muannas salim saya janjikan untuk membahas tentang nasabnya dengan fathah. Jadi i'rab jamak muannas salim, atau lebih utamanya untuk dikatakan jamak dengan menggunakan alif dan ta. Jamak muannas salim itu nama yang lebih selamatnya, nama yang lebih pasnya adalah al mujma atau al jamak bil alif wa ta. Jamak dengan alif dan ta itu tanda nasabnya adalah dengan kasroh. Dan ada juga sebagian Arab yang menasabkannya dengan fathah sebagaimana biasa apabila dia termasuk kata yang mu'tal dan lam fiilnya dibuang ketika jamak, tidak dikembalikan. Seperti lugotun, itu aslinya lugowun. Kemudian ketika jamak, kondisi jamak, wawunya tadi nggak balik, nggak dikembalikan. Ada beberapa kata yang mu'tal ketika jamak, wawu atau huruf ilahnya itu dikembalikan. Contohnya sanatun, aslinya sanawun, ketika dijamak sanawat, balik huruf aslinya, huruf ilahnya balik. Nah, kalau dia itu termasuk kata yang ketika jamak huruf aslinya nggak dikembalikan, itu sebagian orang Arab menasabnya dengan fathah. Seperti lugotun, aslinya lugowun. Ketika dijamak lugotun nggak balik, huruf aslinya, huruf ilahnya nggak balik, maka seperti itu boleh dinasab pakai fathah. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Sa'lab dari sebagian orang Arab. Maka apa yang dulu kita dengar, saya faedah ini aja dulu, kalau nggak salah itu masalah jamak muannas salim bisa dinasab pakai fathah itu kalau nggak salah dari Ustaz Abu Mas'ud atau siapa dulu itu. Saya sama sekali nggak pernah tahu. Terus cuma dengar-dengar tok. Katanya ada sebagian orang Arab yang menasab jamak muannas salim menggunakan fathah. Akhirnya saya cuma ikut-ikutan karena cuma dengar itu doang, nggak pernah dapat. Kemudian tadi saya lihat lagi, tadi syaratnya seperti itu. Dinukilkan oleh Sa'lab dari sebagian orang Arab, kalau jamak muannas salim tadi itu dia itu mu'tal dan mahdzuful lam,
maknanya lam fiilnya itu tetap dibuang, tidak dikembalikan, maka dia itu boleh dinasab dengan fathah seperti lughatun. Mafhum? Jadi yang huruf ilahnya tidak dikembalikan alias yang tetap dibuang, maka dia boleh dinasab dengan fathah. Adapun yang kalau dia itu huruf illah dan huruf illahnya dikembalikan seperti sanatun, sanawat, bintun, banat, akhun, akhwat, itu bintun, banat termasuk yang enggak dikembalikan. Akhun, akhwat, maka yang dikembalikan tadi semua orang Arab sepakat dia dinasab pakai kasroh seperti jamak muannas salim yang lain. Dipahami rincian itu? Paham rinciannya tadi? Kalau huruf ilahnya balik, maka dinasab pakai kasroh tetap. Kalau huruf ilahnya tidak balik, maka ada sebagian orang Arab yang menasabnya dengan fathah. Dan itu yang dihikayahkan oleh Sa'lab. Sa'lab termasuk orang Arab, termasuk ulama nahwu mutaqaddimin yang mu'tamad. Kemudian diikuti oleh Kisai dari kalangan Kufiyin dan juga Ibnu Sidah. Maka tidak semua jamak muannas salim itu boleh dinasab pakai fathah. Hanya beberapa saja yang mu'tal dan huruf ilahnya tidak dikembalikan. Kenapa kok tidak dikembalikan atau ada perkataan tidak dikembalikan? Karena jamak itu termasuk salah satu bentuk yang mengembalikan suatu kata pada bentuk aslinya. Tasghir itu juga termasuk sesuatu atau perkara-perkara yang bisa mengembalikan kata pada huruf aslinya. Karena kata dalam bahasa Arab itu ada yang tambahan, ada yang dibuang, ada yang di ini. Nah, kalau mau tahu huruf aslinya seperti apa, salah satunya adalah ketika jamak atau ketika tasghir. Itu hal-hal yang mengembalikan suatu kata pada gambar atau pada surah, pada bentuk aslinya. Itu terkait faedah tentang jamak muannas salim. Dan di sana ada pembahasan panjang lebar tentang bab ini. Ada yang membolehkan secara mutlak, ada yang mensyaratkan seperti itu tadi, harus yang mu'tal dan huruf ilahnya tidak dikembalikan. Baik, kita balik pada pembahasan kita. Qala asy-syarih wa qalu illa idza udifa ila akhirih ay anna hadzal hukma wa huwal jarru bil fathati mustamirrun. Maknanya adalah kecuali jika diidhofahkan, maknanya hukum ini yaitu dijar dengan fathah ini akan terus berlangsung, terus mustamirun, terus berlaku fi ma la yansarifu, pada isim-isim yang ghairu munsharifah, yang tidak disoraf, illa idza udhifa ila ma ba'dahu, kecuali kalau dia itu mudhaf kepada apa-apa yang setelahnya. Fa innahu hina idzin yujarru bil kasrah. Kenapa? Karena pada saat itu, pada saat mudhaf, dia akan kembali dijar dengan kasroh alal asal, balik kepada hukum asal kata mufrad dan kata jamak taksir. Apa sebabnya? Libudihi an musyabahatil fi'il, karena sudah jauhnya dia dari penyerupaan pada fi'il. Jadi gini, hukum asalnya isim itu apa? Di khafat, di kasroh, dan juga di tanwin. Itu hukum asalnya isim. Kemudian ada beberapa yang dikecualikan sehingga mamnu minas shorf, karena menyerupai fi'il, yaitu yang memiliki dua illah, ya kan? Jadi mamnu minas shorf itu apa sebabnya? Karena menyerupai fi'il. Nah, kalau penyerupaan pada fi'il tadi itu hilang, maka balik pada tabiat, balik pada habitat isim yang dia itu bisa dikasih tanwin dan juga bisa dikasroh.
Itu. Karena itu mamnu minas sharf akan batal apabila dia itu dikasih alif lam atau dijadikan mudhof. Kenapa? Karena keduanya itu menjauhkan dari penyerupaan pada fi'il. Karena fi'il itu nggak ada yang mudhof dan nggak ada yang pakai alif lam, sehingga penyerupaannya menjadi lemah dan akhirnya ia balik kepada habitat aslinya, yaitu bisa di kasroh dan bisa di tanwin. Mafhum di sini itu runtutannya. Jadi isim itu asalnya bisa ditanwin. Kemudian ada beberapa yang nggak bisa ditanwin, yaitu mamnu minas sharf karena punya dua illah sehingga dia menyerupai fi'il, memiliki keserupaan pada fi'il. Sedangkan hukum kita, sesuatu itu kalau menyerupai sesuatu yang lain maka akan disamakan, sehingga mamnu minas sharf disamakan dengan fi'il dari sisi tidak bisa ditanwin dan tidak bisa dikasroh. Nah, apabila penyerupaan tadi sudah hilang, sisi penyerupaannya tadi sudah hilang dan ia menjadi jauh dari penyerupaan terhadap fi'il, maka dia balik lagi kepada habitat aslinya, yaitu isim yang bisa ditanwin dan bisa dikasroh. Fa innahu hina idzin yujarru bil kasrati 'alal asli li budihi an musyabahatil fi'l idzil fi'lu la yudhafu, sebab fi'il itu tidak bisa diidhofahkan, wala tadkhulu alaihi al, dan tidak bisa dimasuki oleh al, kami salail musannif, seperti dua contoh milik musannif. Fa inna ahsani wal masajidi majrurani bil kasrah, karena ahsan dan masajid keduanya balik dijar dengan kasrah alal asal, seperti habitat aslinya. Bisa babi idhafatil awal ila ma ba'dahu, disebabkan yang pertama itu mudhaf kepada yang setelahnya, wa dukhuli al ala tsani, dan yang kedua itu kemasukan al. Disebabkan mudhafnya yang pertama yaitu ahsan kepada takwim, dan yang kedua disebabkan kemasukan alif lam pada yang kedua yaitu masajid. Maka ringkasnya fathah menjadi tanda bagi khafat satu-satunya pada isim layan sorif, baik dia itu mufrad ataupun jamak taksir. Kenapa kok nggak ada yang jamak mudzakkar salim, mutsanna? Karena semua itu sudah punya i'rab sendiri. Jamak mudzakkar salim nggak punya i'rab sendiri dan nggak mungkin mamnu minas sharf. Qala walil jazmi alamatani, selesai dari tanda fathah, tanda jar. Sekarang tanda jazm. Walil jazmi alamatani as-sukun wa wal aslu wal hadfu wa naibun anhu. Adapun jazm maka punya dua tanda, sukun dan yang dia adalah yang asal, dan hadf, baik hadf nun umum, hadf baik membuang nun ataupun membuang huruf illah, dan dia adalah gantian dari sukun. Fa amma sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari sahihil akhir alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Adapun sukun maka dia menjadi tanda bagi jazm pada fi'il mudhari yang sahihil akhir, yang tidak bersambung dengan akhirannya sesuatu apapun. Kenapa harus sahihil akhir? Karena kalau mu'tal akhir tanda jazmnya pakai hadfu harfil illah. Dan kenapa harus alladzi lam yattasil bi akhirih syai'? Karena kalau bersambung dengannya sesuatu tasniyah atau wawul jamaah, maka tanda jazmnya sudah enggak dengan sukun lagi, yaitu dengan hadfun nun. Makanya disyaratkan dua, sukun menjadi tanda bagi fi'il mudhari dengan dua syarat, bukan sahih, bukan mu'tal akhir, alias harus sahihil akhir. Kenapa? Karena kalau mu'tal akhir maka sudah enggak pakai sukun tanda jazmnya. Dan syarat yang kedua, alladzi lam yattasil bi akhiri syai', juga bukan yang beraf'alul khamsah. Kenapa? Karena kalau sudah af'alul khamsah maka dia tanda jazmnya juga sudah bukan dengan sukun tapi dengan hadfun nun. Nahwu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ammal hadfu, adapun membuang, fayakunu alamatan lil jazmi fi, maka dia menjadi tanda bagi jazm pada al-fi'lil mudhari'il mu'tal lil akhiri.
Al-mu'tal lil akhiri itu irafnya mudhaf ilaih ya, bukan na'at. Cuma karena dia itu menjadi na'at bagi mudhari', maka mu'talnya itu dikasih alif lam. Al-akhir itu mudhaf ilaih dari mu'tal. Aslinya mu'tallul akhir. Cuma karena mu'tal itu menjadi na'at bagi mudhari', maka dikasih alif lam. Enggak apa-apa seperti itu. Ada yang mudhaf ilaih itu pakai alif lam dua-duanya. Fil fi'il mudhari' al mu'tal lil akhir wa huwa ma'akhiru harfu illah. Yaitu pada fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Apa itu mu'tal akhir? Yaitu apa-apa yang akhirannya adalah huruf illah. Wa huruful illah, dan huruf illah adalah al alif wal waw wal ya'u. Nahwu wa lam yakhsha illallah. Sedangkan dia tidaklah takut kecuali kepada Allah. Ini sifat seorang mukmin sejati. Maka yakhsha dia adalah fi'il mudhari' majzum karena kemasukan lam, dan tanda jazmnya adalah dengan membuang alif. Yakhsha karena dia mu'tal. Wa may yad'u ma'allah, dan barang siapa yang menyeru bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, menyeru yang lain, menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, maka yad'u di sini majzum, tanda jazmnya dengan hadfu harfil illah. Wa may yahdillah, barang siapa yang Allah memberinya hidayah. Jadi aslinya ada aid may yahdihillah, aslinya itu may yahdihillah, supaya ada aid yang kembali kepada man, siapa saja yang Allah itu memberi hidayah dia. Bukan siapa saja yang memberi hidayah Allah, bukan, tapi siapa saja yang Allah itu memberi hidayah kepadanya. Wa bil af'alil lati rafuha bi thabatin nun, dan juga yang kedua hadzaf menjadi tanda bagi jazm adalah pada fiil-fiil yang rafa'nya dengan thubutun nun, yaitu af'alul khamsah. Nahwu in tatuba, jika kalian berdua bertaubat kepada Allah. Siapa kalian berdua di sini? Siapa kalian berdua di sini? Aisyah dan Hafsah. Jika kalian bertaubat, Allah menawari mereka untuk bertaubat dan biar enggak punya banyak tuntutan kepada Nabi. In tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma wa in tadhaharu, tapi kalau kalian berdua para istri bersekongkol untuk mempersulit dan membuat rumit terhadap rumah tangga Nabi, maka harus berurusan dengan Allah, berurusan dengan para malaikah, berurusan Jibril, dan juga dengan kaum mukminin. Maka in tatuba adalah majzum dan tanda jazmnya dengan membuang nun. Wa in tasbiru wa tattaqu, jika kalian bersabar dan bertakwa, sama jangan hafun nun. Wala takhafi wala tahzani, dan janganlah engkau. Siapa di sini yang dimaksud? Siapa yang dilarang takut dan jangan sedih? Ibunya Nabi Musa. Wala takhafi wala tahzani, janganlah engkau takut, jangan pula engkau bersedih. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Bukan hanya dikembalikan, bukan hanya diselamatkan, tapi juga akan diberikan keistimewaan berupa sebagai mursalin, mendapatkan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Qalu walil jazmi alamatani lamma faragha min alamatil qismi tsalits wa huwa al-khafdu as-salatan wa niyabatan akhadha yatakallamu ala alamatil qismi ar-rabi'i min aqsamil i'rab wa huwa al-jazmu as-salatan wa niyabatan. Setelah musannif selesai dari tanda-tanda yang lain, selesai dari tanda yang ketiga, dari bagian yang ketiga yaitu khafat, maka dan asolatan baik secara asli maupun gantian, beliau mulai membicarakan tanda bagian yang keempat, tanda yang terakhir, karena i'rab cuma 4. Min aqsamil i'rab, dari bagian-bagian i'rab yaitu jazm baik secara asolatan maupun niyabatan. Faqala walil jazmi ila akhirih.
Wa qawluhu wa wal aslu ay fi babihi wa li hadza qaddamahu. Wa qawluhu lam yattasil bi akhiri syai' ay mimma yujibu bina'ahu aw yanqulu i'rabahu kama taqaddama. Fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan akhirannya sesuatu apapun, ini baik dari apa-apa yang mewajibkan dia itu mabni, yaitu nun taukid, atau yang bisa dan juga nun inath, atau yang merubah i'rabnya yaitu nun tanda i'rab, subutun nun dan hadfun nun itu. Atau yang qulu i'rab yang bisa merubah i'rabnya yaitu alif tasniyah dan juga wawul jamaah dan ya mukhatabah. Kama taqaddama qablu, sebagaimana yang terdahulu sebelumnya. Fayalid wa yulad wa yakun kullun minha fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmi sukun likauni sahihal akhir wa lam yattasil bi akhiri syai'. Maka yalid, yulad dan yakun masing-masing darinya semuanya adalah fi'il mudhari' majzum dan tanda jazmnya adalah sukun karena dia adalah sahihal akhir dan tidak bersambung dengan akhirannya sesuatu apapun. Wa qawluhu wa huwa ma akhiruhu harfu illah, ucapan musannif apa-apa yang akhirannya adalah huruf illah, hadza fi istilahin nuhah. Mu'tal menurut ahli nahwu adalah apa-apa yang akhirannya huruf illah. Karena apa? Karena nahwu itu fokus bahas cuma akhiran. Tugasnya ahli nahwu itu bahas akhiran, enggak bahas tengah, enggak bahas depan. Tapi kalau mu'tal menurut ahli sorof itu apa-apa yang pokoknya ada huruf illahnya, entah di depan entah di tengah, karena itu memang tugas mereka. Ada istilahin nuha, karena itu orang ahli nahwu kalau bilang kata mu'tal itu sudah pasti yang akhirannya doang. Kenapa? Karena yang tengah sama yang depan bukan tugas mereka. Ada istilahin nuha, definisi mu'tal seperti ini adalah definisinya khusus, definisinya para ahli nahwu. Wa amma ahlut tasrif, adapun definisinya ahlut tasrif, fa huwa indahum, maka mu'tal menurut mereka adalah ma ahadu usuli harfu illah, apa-apa yang satu dari huruf-huruf asalnya adalah huruf illah. Nahwu wa ada wa qala. Maka seperti ini mu'tal menurut ahli sorof, bukan mu'tal menurut ahli nahwu. Wa ada dan qala itu bukan mu'tal menurut kita ahli nahwu, para pelajar nahwu. Wa qalu wa huruful illah ila akhiri fa yakhsha wa yad'u wa yahdi af'alun majzumatun wa alamatu jazmiha hadfu harfil illah niyabatan anis sukun. Maka yakhsha dan yad'u dan yahdi seluruhnya adalah fi'il yang majzum dan tanda jazmnya adalah hadfu harfil illah, membuang huruf illah sebagai ganti dari sukun. Fal majzumu min yakhsha al alifu. Gimana maksudnya itu? Gimana maksudnya? Siapa yang tahu maksudnya ini? Ingat, jangan dipaksa keadaan. Kondisikanlah keadaan. Gimana maksudnya, Mam? Maka yang dijazm dari yakhsha adalah alif. Mosok ngono tadi jazmnya iku piye tafsir dhewe ku, Mam. Fal majzumu min yakhsha al alif. Gimana maksudnya ini? Dipakai logikanya, jangan mau dibawa oleh perasaan, jangan mau dibawa keadaan. Dipakai logikanya. Jangan hanyut di dalam keadaan. Fal mahdzufu yang benar itu. Maka yang dibuang dari yakhsha adalah alif. Ya toh? Masa fal majzumu? Mana ada yang dijazm dari yakhsha kok alif? Yang dijazm tanda jazmnya hadzf. Kok iso fal majzumu Aku mau memahami ini fal mahdzufu kok iso jadi berubah jadi fal majzumu di sini gimana toh? Maka yang dibuang dari yakhsha adalah alif.
Dari mana kita tahu alif itu yang dibuang? Wal fathatu qablaha dalilun 'alaiha. Karena fathah sebelumnya yaitu pada shin itu sebagai bukti bahwasanya yang dibuang adalah alif. Wa min yad'u al-wawu, dan yang dibuang dari yad'u adalah wawu. Kok bisa tahu? Karena ada dhammah, wa dhammatu qablaha yaitu pada ain adalah sebagai bukti atas dia. Bahwasanya yang dibuang adalah wawu. Wa min yahdi al-ya'u, dan dari yahdi adalah al-ya. Wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha, dan kasrah sebelumnya sebagai bukti bahwasanya yang dibuang adalah ya. Jadi fal majzum itu sama kasih tanda satu cret taklik, ai fal mahzufu gitu. Terserah itu istilahnya Ahmad Thabit atau memang keliru, wallahu alam. Yang jelas ini maknanya itu jelas fal mahzufu. Enggak bisa enggak. Yang dibuang dari yahsya adalah alif, dan yang dibuang dari yad'u adalah wawu. Nanti ada satu lagi yang jangan dipaksa oleh keadaan. Siap-siap. Wa qalu wa fil af'ali ila akhiri fatatuba wa tasbiru wa tattaqu wa takhafi wa tahzani af'alun majzumatun. Wa alamatu jazmiha hadfun nun niyabatan anis sukun li'annaha minal af'alil khamsah. Maka fil af'al, maka tatuba, tasbiru, tattaqu, takhafi, tahzani seluruhnya adalah fi'il-fi'il yang majzum. Dan tanda jazmnya adalah hadfun nun sebagai ganti dari sukun karena semuanya adalah af'alul khamsah. Selesai kita dari tanda-tanda i'rab. Dan setelah ini kita akan membahas sesuatu yang sama tapi dari sudut pandang yang berbeda di balik sudut pandangnya. Yang kita tanda i'rab itu apa? Bentar. Dhammah untuk apa saja, terus kasrah untuk apa saja, fathah untuk apa saja, disebutkan tanda-tandanya baru tempat-tempatnya. Pada pembahasan berikutnya akan dibalik tempat-tempatnya baru tanda-tandanya. Maka ini sama, pembahasan sama, hanya dibalik sisi sudut pandangnya saja. Qala al-musannif faslun jami'u ma taqaddama minal mu'rabati qismani. Seluruh dari yang terdahulu dari mu'rabat, dari isim-isim yang atau dari kata-kata yang di i'rab bisa kita simpulkan semuanya terbagi menjadi dua. Qismun yu'rabu bil harakat, bagian yang di-i'rab dengan harakat, wa qismun yu'rabu bil huruf, dan bagian yang ada yang tanda i'rabnya itu pakai huruf. Falladhi yu'rabu bil harakat di arba'atu anwa, yang di-i'rab dengan harakat ada 4 macam. Al-ismul mufrad, dia di-i'rab dengan harakat. Wa jam'ut taksir, wa jam'ul muannats salim, wal fi'lul mudhari'u alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Yang di-i'rab dengan harakat ada 4, isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannats salim dan fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan apapun. Wa kulluha turfa'u bid dhammah. Ingat, kata kulluha ini nanti yang akan dikasih catatan. Wa kulluha ini nanti yang akan dikasih catatan biar sama enggak kecapean nanti nyari. Dan semuanya dirafa dengan dhammah dan dinasab wa tunsabu bil fathah wa tukhfadu bil kasrah wa tujzamu bis sukun. Dinasab dengan fathah, dijar dengan kasrah, dijazm dengan sukun. Wa kharaja an dzalika thalathatu asya'. Dan keluar dari hukum asal ini 3 macam, 3 jenis, kan ada 4. Nah, dari 4 tadi ada sebagian anggotanya, ada sebagian gambarannya yang keluar dari hukum asal ini, yaitu al-ismu alladzi la yunsarifu, isim mufrad yang la yansarif ataupun jamak taksir yang la yansarif, la mufradan kana au jamak taksirin. Yang pertama yang keluar dari hukum asal ini adalah andalika, ini kembali kepada turfa'u bid dhammah, bukan yu'rab bil harakat. Wa kharaja, pengecualian ini adalah untuk mengecualikan dari hukum dirafa dengan dhammah, dinasab dengan fathah, bukan dari hukum diraf pakai harakat. Paham?
Wa kharaja an dzalika, ini adalah pengecualian untuk hukum yang mulai wa kulluha itu. Bukan pengecualian dari falladzi yurab bil harakat, bukan pengecualian dari irab bil harakat. 3 macam yang keluar dari hukum asal ini. Isim layan sharif baik mufrad ataupun jamak taksir, fa innahu yufadu bil fathah ma lam yudhaf aw tadkhulu alaihi al. Ini sama, sudah barusan lewat. Maka isim mufrad dan jamak taksir dikhafat pakai fathah selama tidak mudhaf, ma di situ dzarfiyah, selama tidak mudhaf dan selama tidak dimasuki oleh al. Wa jam'ul muannats salimu fa innahu yunsabu bil kasrah, dan juga jamak muannats salim dia keluar dari hukum asal karena dia dinasab pakai kasrah. Wal fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhiri fa innahu yujzamu bi hadfi akhirih, dan fi'il mudhari' yang mu'tal akhir karena dia dijazam bukan dengan sukun lagi tapi dengan hadfu akhir. Wa taqaddamat amthilatu dzalik, dan telah terdahulu semua contoh-contohnya. Walladzi yurabu bil huruf, sedangkan bagian yang kedua adalah bagian yang diirab, tanda irabnya pakai huruf. Itu juga sama, ada 4, arba'atu anwa, ada 4 juga. Al-mutsanna wa ma humila alaih, 1 mutsanna dan mulhaqnya, 2 wa jam'ul mudzakkari salim wa ma humila alaih, jamak mudzakkar salim beserta mulhaqatnya. Yang ketiga wal asma'u sittah, asma'u sittah, dan yang keempat adalah al-amtilatul khamsah, yaitu af'alul khamsah fil mudhari' yang fil mudhari' yang khamsah itu. Qala syarih wafaqahullahu ta'ala, qawlu faslun ila akhirih lamma faragha al-musannif rahimahullah min dzikri alamatil i'rab ala sabilit tafsil. Tatkala musannif selesai dari menyebutkan tanda-tanda i'rab ala sabilit tafsil dengan cara merinci, akhadha yatakallamu 'alaiha ala sabilil ijmal. Beliau mulai untuk membicarakannya dengan cara global, diglobalkan, dibilas. Setelah selesai merinci panjang, akhirnya dikategorikan, dikelompokno, dewe-dewe ini di sini, ini di sini, yang itu di sana. Akhadha yatakallamu 'alaiha ala sabilil ijmal, beliau mulai membicarakan ala sabilil ijmal dengan cara global, ala adatil mutaqaddimin minal muallifin rahimahumullah, sesuai dengan kebiasaan orang-orang terdahulu dari kalangan para penulis, semoga Allah merahmati mereka. Tamrinan litalibil mubtadi, sebagai latihan untuk penuntut ilmu pemula, wa tarsikhan lidzalika fi dhihni, dan sebagai penguatan, tarsikh, untuk menguatkan lagi, untuk menancapkan di dalam ingatannya. Wali anna bima'rifati dzalika yanfatihu. Nah, ini juga termasuk, wallahu alam, ini setahu saya ini salah. Kenapa? Karena anna di situ nggak ada isimnya. Mana isimnya anna? Yanfatihu itu fi'il, nggak bisa jadi isim. Mana isimnya anna? Maka ini harus ditakdirkan pakai dhamirus sya'an, wali annahu bima'rifati dzalika yanfatihu lahun nadharu fin nahwu. Karena kalau nggak gitu nggak bisa. Ini nggak fasih namanya. Ini sesuai kaidah bahasa Arab salah. Maka harus ditakdirkan wali annahu, karena nggak ada isimnya di sini anna. Kalau wali anna bima'rifati dzalika yanfatihu, memang secara arti ya enak-enak saja, dan dikarenakan dengan mengenal hal itu akan terbuka. Ya iya, bisa-bisa saja. Tapi kalau coba diartikan pakai ilmu nahwu, wali anna, dan karena sesungguhnya, karena sungguh apa? Sedangkan anna itu harus masuk pada isim. Ini masdar juga nggak bisa. An masdariyah kok masuk pada huruf, nggak bisa. Maka harus ditakdirkan pakai dhamirus sya'an wali annahu, dan dikarenakan, dan karena sesungguhnya, bima'rifati dzalika yanfatihu lahun nadharu fin nahwi, dengan mengenal hal itu akan terbuka baginya pengetahuan dalam ilmu nahwu. Walihadza qila, oleh karena itulah dikatakan inna hadzal baba asasul arabiyyah. Bab ini, bab i'rab, adalah asas arabiyah, ilmu bahasa Arab.
Tentunya yang paling asas lagi adalah memahami maksud kalimat. Cuma kan orang Arab sudah pasti paham. Kalau kita ilmu nahwu itu paling utamanya pintu yang tergemboknya itu bukan dalam masalah-masalah kayak gini. Jadi nahwu itu memiliki pintu yang terkunci, memiliki gerbang yang tertutup. Apabila sampean sudah berhasil membuka gerbang tersebut, insya Allah akan masuk dalam ilmu nahwu. Kalau belum, maka belum. Yaitu fahmul kalimah, fahmul kalam, memahami susunan kalimat. Kalau ini kan tentang kata ini. Mufrad, nasabnya pakai apa, rofaknya pakai apa. Ini tentang kata ini. Kunci dalam memahami ilmu nahwu itu dalam memahami kalimat. Wis itu toh. Sampean kalau belum paham kalimat walaupun hafal seluruh perselisihan, seluruh pendapat dalam ilmu nahwu nggak ada gunanya. Musfroh semua itu, mubadzir semua kalau nggak paham kalimat. Maka nasihat ana kepada para tulab ilmu nahwu harus melatih diri untuk memahami kalimat. Walihada qila inna hadzal bab asasul arabiyyah. Karena apa? Memahami kalimat itu bukan hanya gemboknya ilmu nahwu, itu adalah gembok ilmu bahasa seluruhnya. Bahasa Indonesia pun sampean harus memahami kalimat. Makanya latihan bikin kalimat, nyusun kata itu. Jadi harus dibarengi dengan paham bahasa Indonesia, ilmu bahasa Indonesia. Kalau nggak paham ilmu bahasa Indonesia, ini sama Jawa paham ilmu bahasa Jawa sih. Kalau nggak paham bahasanya sendiri, gimana memahami bahasa orang lain? Jadi harus ada maklumat tentang linguistik bahasanya sendiri biar paham. Walihada qila inna hadzal bab asasul arabiyyah fadzakara. Nah, ini selesai sampai sini asasul arabiyyah. Fadzakara annal mu'rabati minal asma'i wal af'ali kismani. Maka musannif menyebutkan bahwasanya mu'rabat, kata-kata yang di'irab dari isim dan dari fi'il itu ada dua bagian. Ai la tsalitsa lahuma, tidak ada yang ketiga. Kama dalla ala dzalikal istiqra, sebagaimana yang dibuktikan oleh penelitian. Tidak ada yang ketiga. Cuma mu'rab dengan harokat dan mu'rab dengan huruf toh. Sukun mu'rab dengan apa? Sukun itu apa? Sukun itu bukan harokat, juga bukan huruf. Ayo. Dalam bab ini sukun dimasukkan dalam harokat. Dulu kan walau minal waqaf itu kan dikatakan sukun itu gak harokat toh. Tapi dalam bab ini dimasukkan dalam harokat. Wa qalu qismun yurabu bil harokat ay ats-tsalasi. Bagian yang dirab dengan harokat maknanya adalah harokat yang tiga. Karena harokat itu cuma ada tiga dalam bab i'rab, yaitu ad-dhammatu wal fathatu wal kasrah awis sukun. Nah ini sukun dimasukkan. Sukun dimasukkan dalam harokat. Wa illa sebenarnya sukun itu bukan harokat. Kemarin dua lau minal waqaf itu. Wa qaddamahu li anna al-i'raba bil harakati wa bis sukuni, no kan? Wa bis sukuni kan dipisahkan. Oleh didahulukan sukun dan juga harokat ini karena i'rab dengan harokat dan juga dengan sukun. Ini kalau seandainya sukun itu bagian dari harokat, nggak mungkin dipisah. Karena i'rab dengan harokat dan i'rab dengan sukun adalah aslun lil i'rabi bil hurufi wa bil hadzf. Adalah asal pokok dari i'rab dengan huruf dan dengan hadzf. Dengan membuang. Hadzf itu ya sama, termasuk bagian dari huruf. Yang dibuang ya huruf. Yang dibuang ya huruf. Jadi termasuk murabat bil huruf. Hadzf itu termasuk murabat bil huruf. Karena yang dibuang itu adalah huruf, bukan yang lain. Apa yang dibuang kalau enggak huruf? Harokat dibuang itu enggak lah. Wa qalu wa qismun yurabu bil huruf ay wa hiyal waw wal alif wal ya'u wan nunu
awil hadf au bil hadf. Kemudian bagian yang diirab dengan huruf adalah huruf yang dipakai untuk tanda i'rab adalah wawu, alif. Sebutkan Zim, wawu itu untuk tanda i'rab apa saja? Wawu itu untuk i'rab apa saja? Jamak mudzakkar salim untuk apanya? Untuk rafa'nya. Terus apa lagi? Jamak mudzakkar salim toh. Asmaul khamsah untuk rafa'nya juga. Wal alif, alif tanda untuk apa, Hamam? Alif untuk isim musanna sebagai apa? Tanda apa? Tanda rafa'nya. Terus asmaul khamsah sebagai tanda nasab. Wal ya, ya sebagai tanda untuk apa? Utama. Jamak mudzakkar salim untuk apanya? Nasab majrurnya. Terus apa lagi? Asmaul khamsah untuk majrurnya. Terus apa lagi? Wis entek. Apa lagi? Untuk musanna, untuk apa? Nasab dan jarnya. Nah, ini namanya latihan. Wa nun dan juga nun. Tanda untuk apa, Pak Faiz? Nun. Untuk apa itu? Untuk nasab atau untuk jarnya? Ya, nun itu tanda untuk fi'il mudhari, untuk tanda apa? Tanda nasab, tanda rafa'nya pakai nun. Aw bil hadzf atau dengan hadzf. Hadzf ini untuk tanda untuk apa? Fi'il mudhari yang mansub sama majzum. Dengan hadzf. Fi'il mudhari yang apa ini? Af'alul khamsah sama apa lagi, Dur? Sama mu'tal akhir. Nah, itu ditanya satu-satu gini caranya ya. Baik. Wa qawluhu wa kulluha ila akhirih ay majmu'ul arba'ah la jami'uha. Ini gimana ngartikannya? Ucapan musannif tadi yang saya suruh garisi tadi, wa kulluha turfa'u bid dhammah wa tunsabu bil fathah ay majmu'ul arba'ah la jami'uha. Maknanya wa kulluha semuanya ini adalah majmu'ul arba'ah, sekelompok dari 4 tadi, bukan seluruh anggotanya, bukan seluruh personnya. Karena apa? Karena ada sebagian isim mufrad yang enggak pakai dhamma, enggak pakai kasroh. Ada juga sebagian jamak taksir yang enggak bisa menerima kasroh. Ada juga sebagian jamak muannats salim yang enggak bisa menerima apa? Enggak bisa menerima apa, Umat? Enggak bisa menerima fathah gitu loh. Perhatikan. Wa kulluha turfa'u bid dhammah. Ucapan musannif wa kulluha semua ini maksudnya itu sekumpulan secara umum. Segerombolan 4 tadi. La jami'wa, bukan semua afrodnya. Beda antara majmu' dan jami'. Majmu' adalah kelompok, jami' itu semua satu persatu. Majmu' itu kelompok, nggak harus sama. Seperti ja'a majmu'atun minat tullabi, datang sekelompok dari tulab, dari para penuntut ilmu. Apakah semuanya? Belum tentu. Tidak semua majmu' itu jami', tapi semua jami' sudah pasti majmu'. Makanya grup itu namanya majmu'ah. Karena dalam grup itu macam-macam isinya. Maka wa kulluha di sini kul itu termasuk lafaz umum yang paling umum. Sehingga jangan disalahpahami semuanya satu persatu, enggak. Tapi secara umum sekelompok dari isim mufrad
dan jamak taksir dan jamak muannas salim dan fi'il mudhari itu semua ini maksudnya secara umum itu dirofa pakai dhammah, dinasab pakai fathah. Bukan la jami'ah, bukan semua satu persatu. Kenapa? Karena kalau semua satu persatu ada pula jamak muannas salim yang tidak mau dinasab pakai fathah, tapi dia dinasab pakai kasroh. Ada juga dari kalangan isim mufrad dan jamak taksir yang tidak mau di khafat pakai kasroh, tapi malah minta di khafat pakai fathah gitu loh. Maka dikatakan wa kulluha di sini supaya tidak disalahfahami, tidak ada yang keluar dari hukum. Ai majmu'ul arba'ah, sekumpulan dari 4 tadi, bukan semuanya. Kenapa? Li takhallufi ba'dil ahkami fi ba'diha, karena takhalluf, karena sebagian hukum tadi ada yang tidak bisa li takhalluf, karena bolosnya, tidak hadirnya sebagian hukum pada sebagian 4 tadi. Salah satunya apa? Nasab dengan fathah ini nggak bisa ketemu jamak muannas salim, dan khafat dengan kasroh ini nggak bisa ketemu dengan isim mufrad dan jamak taksir yang mamnu' min as-sarf. Makanya nggak semuanya, sekumpulannya tapi tidak semuanya. Wa qalu fa innahu yufadhu bil fathah, ini yang keluar dari hukum tadi, karena dia di khafat justru malah dengan fathah, aila bil kasroh, maknanya bukan dengan kasroh. Wa kana haqqu an yufadhu biha, padahal selayaknya untuk di khafat dengan kasroh, karena kasroh itu tanda asal untuk jar, untuk khafat. Kok malah di khafat dengan di khafat dengan fathah? Ini kan enggak matuk. Maksudnya ini wa kana haqquhu, haqqu ini adalah berhaknya itu secara asal gitu loh. Wa kana haqqu, dan selayaknya, padahal dia itu sepantasnya untuk di khafat dengan kasroh, tapi ini enggak pakai kasroh karena keluar dari hukum asal. Wa qalu fa innahu yunsabu bil kasrah la bil fathah wa kana haqqu an yunsaba biha. Semua itu kembali kepada fathah dan kembali kepada kasroh. Yang kedua, bukan yang pertama. Wa kana haqquhu ayyuhfadhu biha, itu kembali kepada kasroh, bukan kembali kepada fathah. Wa kana haqqu an yunsaba biha, kembali kepada fathah, bukan kembali kepada kasroh. Wa qalu fa innahu yujzamu bihadfi akhirih, dia dijazam dengan membuang akhirannya, aila bisukun, bukan dengan sukun. Padahal wa kana haqqu an yujzam, padahal tanda seharusnya jazamnya itu pakai sukun, karena sukun adalah tanda asal bagi jazam. Wa qalu wa taqaddamat amthilatu dzalika, terdahulu seluruh contoh-contohnya, ai maknanya fala hajata ila i'adatiha, tidak ada kebutuhan untuk mengulang sesuatu yang sama. Baik, sampai di sini dulu, semoga bisa difahami dan berfaedah. Jangan bingung kalau tak mumet-mumet. Itu termasuk upaya untuk melatih dan memahamkan. Sudah tak kasih perumpamaan, kalau misal sampean tak kasih tahu sugihan itu di mana, tak ajak sekali toh, ini namanya dikasih tahu. Tapi kalau diajak hafal, diajak muter-muter di situ, diajak jalan-jalan di situ, ono sing tambah bingung, ono sing tambah paham. Maka itu tujuan saya. Kenapa saya kadang bolak-balik ngomong, tak bolak-balik itu supaya benar-benar hafal, benar-benar lijak. Kalau bahasa orang Jawa, lijak itu penuh dengan jejakmu itu loh. Itu namanya lijak. Jadi kadang tak bolak-balik, itu jangan malah bingung ya. Itu namanya diajak untuk hafal, untuk mahir. Kalau cuma diajak sekali itu namanya dikenalkan. Tapi kalau dia muter-muter dari sini ke sugihan, dari sugihan balik lagi ke sini, dari sini balik lagi ke sugihan, itu biar mudeng, biar benar-benar ngeh, biar benar-benar faham. Insyaallah biidznillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.